bahwa kita ini adalah di alam dunia ini adalah disebut khalifah. Khalifah itu dari kata khalafah. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mengolah diri kita adalah sebagaimana kata Abah tadi, Al-Quran dilihat dengan mata hanyalah sebatas adalah ilmu fikih, tetapi Al-Quran dilihat dengan hati adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dilihat dengan ruh adalah cinta. Al-Quran dilihat dengan sir adalah Allah. Nah, baginda Nabi memberikan patokan kepada kita dalam berkaitan berilmu. Man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses di dunia ini harus pakai ilmu dunia. Maka dunia ini alam fisik, alam syahadah. Ya. Maka Allah memberikan kita fisik sesungguhnya karena kita adalah bagaimana sebagai khalifah Allah di muka bumi ini menjadi makhluk perpanjangan Allah. Tajalli Allah bermanfaat dengan apa yang sudah Allah dohirkan. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara diri kita. Manusia adalah alam sogir yang terdiri dari narun, hawaun, maun, turabun. Demikian pula alam dohir, alam kabir ini juga terdiri dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Nah, bagaimana kita mensinergikan itu adalah maka Allah bercerita banyak di dalam Al-Quran tentang bagaimana air diturunkan, kemudian kita mengelola itu. Itulah maka Al-Quran pada saat dilihat dengan hati adalah ilmu pengetahuan. Maka seharusnya kita harus mampu bagaimana menjaga alam ini, memelihara alam ini, memakmurkan alam ini, dan menjadikan kita sebagai rahmatan lil alamin berguna buat manusia lain, Kang Heri. Terus Tadi. Bagaimana menggunakan lahan yang sudah Allah siapkan ini jangan dibiarkan tidur. Lahan begitu luas, apalagi Indonesia. Ditambah lagi dengan rahmat Allah yang luar biasa kepada Indonesia adalah berada di garis lintang khatulistiwa. Yang mana kita memiliki dua musim saja. Musim air dan musim panas. Itu adalah merupakan gambaran negara agraris, negara yang sebenarnya bisa makmur dengan pertanian kalau kita mengerti. betul, dikelola dengan benar. Betul. Kalau kita sudah bisa menerapkan itu, sebetulnya bisa diterapkan pada diri. Maka di dalam ilmu tasawuf sesungguhnya dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir dalam kitab Surah Asrar. Sesungguhnya ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu adalah pohon. Maka orang yang sudah belajar memahami bagaimana menanam pohon, tapi tidak cukup syariat, karena syariat itu baru pohon. Torikot itu cabangnya. Adapun yang disebutkan dengan ma'rifat itu daunnya. Daun itu adalah merupakan tempat si daun adalah bagaimana mengolah adalah tadi klorofil dengan H2O menjadi oksigen, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tumbuhan itu sudah memberikan kepada kita contoh bermanfaat mengeluarkan adalah oksigen, sekaligus dia juga bermanfaat mengeluarkan buah samroh. Maka kalau pohon itu nggak ada kan, Kang Heri udah nanam pohon apa namanya? Alpukat? Alpukat. Adakah alpukat itu pohon alpukat dimakan alpukat? Tidak. Nggak ada. Alpukat, pohon mangga, pohon pisang, dia betul-betul sebagai rahmat saja. Dia hanya tumbuh, memberi buah, manfaat buat orang, buat makhluk. Dia sendiri nggak memakannya. Nah, kita bagaimana sebagai manusia? Minimal kita sebagai manusia bisa menggunakan akal kita untuk kebahagiaan dohir dan batin kita. Seperti tadi, karena syariat adalah pohonnya, torikot adalah cabangnya, ma'rifat adalah daunnya, kemudian adapun hakikat adalah buah. Maka perjalanan manusia pun sama. Kalau pohon penghujungnya adalah buah, maka manusia pun di penghujungnya harus menghasilkan buah dalam hidup. Kalau pohon hasilnya adalah buah, manusia buahnya itu akhlak. Tapi nggak bakal ngerti bagaimana akhlak itu lahir kalau dia tidak belajar menumbuhkan pohon, dari mulai pohon menumbuhkan dahan, menghasilkan daun yang bagus, sampai dia bisa menghasilkan buah yang istimewa. Manusia yang berakhlak seperti buah. Makanya tadi
Orang Arab nyindir al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Para abah bisa lagi bikin dalil itu sebenarnya. Hidup yang tidak diamalkan, yang tidak berguna buat orang lain, diri dan orang lain berarti seperti pohon yang tidak berbuah. Maka banyak manusia merepotkan manusia lain itu karena dia tidak berguna. Sebetulnya. Maka oleh karena itulah saya pada malam hari ini kedatangan tamu dari kemana Kang Heri? Kebumen, Jawa Tengah. Yang beliau sudah melakukan demplot, demonstrasi plot, kemudian demonstrasi percobaan. Bagaimana adalah membuat dalam program pertanian sebuah proses kalau campur sari ya. Betul. Campur sari antara tanaman buah dengan tumpang sari. Ya. Tumpang sari antara tanaman buah dengan ikan dari semua. Sehingga di situ ada simbiosis mutualisme antara tanaman dengan ikan. Nah, sebetulnya pada malam hari ini Abah ingin mengajak sekaligus sebagai latihan untuk tasawuf kita bahwa kita harus ujung-ujungnya jangan mati sebelum kamu berbuah. Jangan mati kamu sebelum berguna. Jangan mati kamu sebelum menjadi khairun nas anfa'um linnas. Maka sebetulnya dengan metodologi pertanian Allah mengajarkan kepada kita. Itulah kenapa Kang Heri dalam pertanian itu untuk menumbuhkan pohon itu membutuhkan nitrogen, urea. Tapi untuk menguatkan akar membutuhkan TSP. Tapi untuk menghasilkan buah membutuhkan adalah kalium. Ya, kalium. Maka disebut dengan disingkatlah NPK. Manusia bisa sampai kepada samroh buah ahlakul karimah itu harus dengan Islam, iman, ihsan. Nah, tumbuhan harus sampai pada buah itu dengan NPK. Islam, iman, ihsan. Untuk tauhidnya, untuk pohonnya, dan untuk buahnya. Tapi kebanyakan manusia sekarang adalah tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena manusia tidak mengambil pelajaran. Maka baginda Nabi sudah berkatakan, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu sebetulnya pintu untuk mengenal Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah lewat pertanian tadi. Dan sudah mengenal Allah menghasilkan buah lagi. Nah, kalau pohon apapun itu, maka Abah sering ceritakan tentang mengupgrade Pak Heri. Bagaimana setiap manusia itu, setiap makhluk itu sesungguhnya dibuat oleh Allah tagoyur, harus berubah. Manusia itu harus merubah dirinya. Maka itulah Allah menyuruh kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia, aku tidak akan merubah kamu sampai kamu merubah dirimu sendiri, mengupgrade kualitas dirimu sendiri. Jangan teriak-teriak bohlam 2 watt, ingin terang lampu 10 watt. Kapasitas kamu masih 2 watt. Doa kayak apapun kamu, ya PLN berikan aku cahaya 10 watt. Kapasitasnya 2 watt. Dikasih 10 watt putus. Nah, inilah manusia ingin dapat sesuatu tapi dianya kapasitasnya nggak di-upgrade. Nah, teori pertanian ini sebuah pelajaran dari Allah pada kita. Bagaimana sekarang ini, dulu duren kampung sekarang jadi musangking. Dulu duren kampung sekarang jadi duri hitam. Wow, super tembaga. Tanaman aja mengupgrade dirinya. Tapi manusia ini cuma ngeluh dan ngeluh. Mau senang tapi nggak ngerti cara senang. Dari semua. Maka dengan dunia pertanian ini sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Maka begitu Kang Heri datang tadi pagi, siang tadi Abah merasa, kata Abah, tunggu nanti kita coba, mudah-mudahan ini menjadikan solusi. Orang mengambil pelajaran dari proses pertanian, bahwa dirinya pun adalah pohon yang ditumbuhkan oleh Allah supaya menghasilkan samroh berupa buah akhlak itu. Kan akhlak itu harus sebagaimana tadi. Kita pola. Orang nggak ingin buah juga harus kita pola. Bagaimana menghilangkan biji supaya kecil? Tuh. Nah, kalau orang bagaimana supaya sombongnya mengecil? Bagaimana supaya pengakuannya mengecil? Itu kan sama saja sebetulnya. Betul, Abang. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran juga kita disuruh adalah oleh Nabi juga tadi adalah
bahwa kullu syai'in babun ilallah, segala perkara itu. Dan Abah melihat Pak Heri, Kang Heri, dengan proses pertanian tadi NPK, Islam Iman Ihsan itu, itulah sebetulnya juga tasawuf takhali tajalli sebetulnya. Bagaimana mentajalikan kita menjadi sesuatu yang berguna, yang baik, yang bermanfaat. Maka nanti kita akan ngobrol dengan Kang Heri dengan apa pengalamannya, dan barangkali teman-teman yang punya lahan di daerah mana Kang Heri? Kebumen mana aja yang bisa kita bikin itu? Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah dari Kebumen, Jawa Barat bisa dari sini bisa. Bekasi atau dari Tasik. Ya. Atau Sukabumi. Sukabumi ya. Mohon. Bisa kita ambil sebuah percobaan. Betul. Nanti nggak apa-apa, nanti saya beli bibit dari Kang Heri, cuma bibitnya harus ada murah. Gitu. Harga pabrik, Bah. Harga pabrik. Oh. Nanti dipraktekkan bagaimana. Nah, setiap kolam yang akan kita bangun itu berapa pohon yang harus kita tanam di situ? Kira-kira. Untuk 15 sampai 20. Bari udud. Iya. 15 sampai 20 cukup satu kolam. Kolam 3 meter kali 2. Apakah itu ketinggiannya teraserinya diatur supaya air penyiraman dari sana turun lagi ke kolam? Ini untuk konteks yang kolam ini untuk tanah datar. Ketika terasering kita bisa ambil dari selang. Pipa kan model terasering kan. Dari pengalaman yang ada, dari bibit yang ditanam 2 tahun sudah berbuah. Tahun kedua buah. Tahun kedua sudah berbuah. Dengan catatan karena memang tanamannya sudah dirawat betul. Tadi kan jangan asal cuma lahir saja dunia itu. Sudah kita bibit. Jangan asal lahir mangan beol di dunia ini. Tadi kita ini harus mengupgrade diri kita kan gitu semua. Nah ini ternyata dengan tanaman 2 tahun dia bisa menghasilkan berbuah, kemudian dengan pola tumpang sari dengan gurame. Di situ Kang Heri udah coba satu kolam ukuran berapa itu? Ukuran 3 kali 2, kedalaman 120. Itu muat 100 ekor, 5-6 bulan sekali ngangkat. Dari bibit 3 jari 3.000. Itu 5 bulan 1 hihit, Bah. Kurang lebih segini. Itu berapa on kira-kira? 1 kilo ada nggak? Nggak nyampe. 8 on. Ada yang 8, ada yang 1,2. 1,2 on. Ya. Tergantung mungkin tadi semua ya. Dan non pelet. Pelet hanya perangsang sebulan 1 kilo. Itu kan yang menjadikan biaya pada proses. Kita kalah di pelet. Betul. Jadi kalau ketika full kapital nggak ketemu, Bah. Iya. Kan kita ekonomi basic akar rumput. Ekonomi kerakyatan, jadi meminimalisir modal, mencapai hasil yang maksimal sesuai minimal kebutuhan dasar. Nah iya, buat teman-teman di Sumatera barangkali atau di wilayah manapun, konsep ini adalah bagaimana kita belajar tauhid, belajar tasawuf dengan mencontoh mirroring pada tanaman yang kita tanam. Kalau tanaman kita bisa maksimal, dengan pola yang baik, cara yang baik, kita pun harus mengolah tubuh kita dengan cara yang baik. Betul. Makanya nggak bisa sorga aja. Emang sorga itu bukan milik dasmu, gitu, milik engkongmu, gitu kan tadi semua. Cuman halu, Bah, yang ada. Itulah yang halu hari ini. Betul, tadi semua. Tadi. Akhirnya di dunianya nggak berbuat apa-apa, nggak sukses apa-apa. Akhirnya mimpi jadi ahli surga. Iya, jadi ahli surga. Tadi semua. Orang ahli surga itu di Quran siapa? Orang takwa sodako, orang iman sodako, orang ini sodako, orang husu sodako. Artinya disuruh kita ini bagaimana? Tadi harus memiliki kemampuan, dan sifat Allah tuh nggak ada pakir. Allah tuh nggak punya Asmaul Husna, Kang Heri, pakir, miskin, tadi lemod, nggak ada. Allah itu Asmaul Husna tuh nama-nama yang super. Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak, semua. Nah ini harus ditumbuhkan. Ini Abah itu karena gatel lihat anak muda ini molor melulu itu. Tadi Sopabu megang HP udah lupa waktu, Bang. Itu dia. Dan mengkhawatirkan generasi sekarang, Bang. Nah, iya, harus kita tadi riset, Bang, benar. Kita contohkan. Apalagi kita lihat dengan situasi perang hari ini,
antara Rusia dengan Ukraina itu disebabkan karena keterbatasan pangan. Betul. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk sekian besar, inilah kenapa Abah kasih tahu kenapa Vietnam sekarang maju sampai bukan masalah pesawat terbang itu hari ini itu banyak terganggu karena sudah afturnya hampir tidak ada. Vietnam ya, Bah? Filipina semua itu 80% udah naik bensin. Kenapa Indonesia nggak dinaikin? Tuh. Seluruh dunia bingung lihat Indonesia tidak menaikkan bahan bakar. Tadi semua. Karena ini mereka berkepentingan terhadap Nusantara ini. Inilah dapur buat seluruh manusia sedunia sebenarnya. Surga yang nyata itu. Surga yang nyata di sini. Disinilah sebetulnya bisa dihasilkan banyak hal. Sudah Allah berikan ada kekayaan berupa boksit, berupa timah, timbal, emas, besi, batu bara. Ditambah lagi adalah kesuburan lahan yang luar biasa. Yang sebetulnya jangan ngayal melulu. Tinggal masyarakatnya, SDM-nya berarti di-upgrade. Mau enggak? Di-upgrade. Dan itu sekaligus kalau Abah melihat pelajar, maka kenapa ditanam di halaman Abah itu banyak pohonan? Karena disitulah kita banyak belajar dari pohon. Oh, kenapa nggak berbuah? Oh, kenapa buahnya kecil? Oh, kenapa buahnya bijinya gede? Oh, kenapa buahnya rontok? Kenapa iman kita rontok? Kenapa amal kita rontok? Sama pada dasarnya. Jadi dengan tanaman itu dan kita bisa belajar sebetulnya dari bertanam itu sampai menghasilkan buah. Kan tadi yang namanya dreaming bagi seorang petani menghasilkan buah yang banyak, besar, rasanya manis, enak, kemudian apalagi? Ya, buah baunya harum. Itulah perlambang orang berakhlak. Jasanya gede, kasih sayangnya besar, maafnya besar, loyalnya tinggi, syukurnya gede. Sukses sudah orang kayak begitu. Ahli surga jelas. Itu, kalau akhirnya dohiron wabatinan, jangkep semuanya. Maka itulah pada malam hari ini sahabat dan sahabat Abah yang ada di barangkali Bang Reza yang ada di mana? Bus Bang Reza itu Papua ya, Merauke. Bang Reza yang di Merauke, lahannya tempo hari waktu kesini kan banyak. Teman-teman yang ada di Sigli Aceh yang sekarang kemarin bermasalah, teman-teman yang ada di kita siap nih Bang Heri damping kalau semua. Kalau perlu bikin tim khusus MDNH Farming, betul. Nah, itu bersama dengan Pimaya Garden itu semua. Karena kita ini harus berbuat di dunia ini bukan leha-leha. Udah miskin sombong lagi. Harus udah miskin komennya kejam lagi. Sombong lagi, calon neraka lagi. Nah, itu kan tadi semua. Begitu ngomongin belagu lagi. Udah ngomongin siksa kubur ribut. Tapi perbuatannya terus ngedeketin siksa kubur. Kan begitu. Nah, itulah. Ini kadang-kadang orang-orang sekarang ini semua tadi. Udah, kita lupakan yang tidak mau berubah. Gitu. Ya, kita siapkan yang mau berubah. Karena yang mau berubah itu lebih banyak dari yang tidak mau berubah. Dan harusnya di dunia ini kita adalah betul-betul mencerminkan. Makanya kenapa kita ini manusia disebut khalifah. Khalifah itu kata khalafa, pengganti Tuhan, memakmurkan bukan nebangin pohon, bukan merusak hutan, bukan merusak sungai. Karena itu semua adalah rumah kepada kita semua. Maka oleh karena itu saya dengan Kang Heri ini mau coba kita bikin percobaan. Nanti semua nanti apa-apa nanti Abah bisa bantu bibit. Siap. Kan Kang Heri yang buat bibit. Siap. Nah, karena Kang Heri yang buat bibit, maka Abah bantu bibit. Nah, makanya harganya itu nggak pakai harga pabrik. Buatan sendiri kok. Kan gitu. Nah, harga grosir. Harga pemilik. Harga pemilik. Nah, nanti kita coba di beberapa daerah. Siap, Bapak. Nanti coba di beberapa daerah, bismillah, mungkin di Sukabumi, Cianjur atau mana gitu. Nah, itu Abah ingin coba linkkan tadi. Karena Abah begitu dengar selintas saya menarik sebetulnya. Dan prospek, Bah.
mencerdaskan masyarakat. Betul. Real, bukannya hayalan semua. Mungkin juga bagus buat teman-teman pesantren. Betul. Nanti semua jamaah kalau bisa kita justru contohnya dari Jadi kita. majlis-majlis zikir, majlis-majlis pengajian, pesantren-pesantren, santrinya itu jangan hanya diajarkan wiridan. Karena kita ini di dunia, man arodat dunia falaibil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia maka ilmu dunia, lain maka ilmu pelet. Ilmu amalnya harus balance. Bener. Man arodal akhirah falaibil ilmi. Akhirat pakai ilmu deui, beda deui. Ilmu dunia beda, ilmu akhirat beda kan gitu. Wa man aradahuma akan tadi siapa yang ingin dua-duanya tadi maka insya Allah dohir dan wal batin. Kalau Abah sih dari dulu saya itu kenapa dari kecil Abah saya tuh ingin jadi insinyur pertanian. Karena saya juga bisa paham tauhid sampai hari ini saya mengerti dari pertanian. Islam, iman, ihsan. Lu kayak apapun, ngimpi, doa, ingin buah, akar pohon lu biarkan. Nggak akan sampai. Nggak sampai. Mimpi kali ya, Bang. Tadi, itulah orang-orang yang memperkosa Tuhan. Tadi semua. Dia memperkosa Tuhan tapi dia tidak coba jajal dadang isukan nasi taruh di depan lu, ya Allah berikan kenyang, ya Allah berikan kenyang. Diantep nasi diantep. Jangan makan. Itulah. Ini paradigma yang harus dirubah. Tuhan berkuasa berikan kenyang tapi dia tidak mau melakukan. Karena Tuhan itu ilmiah. Tuhan itu ilmiah. Maka isi Al-Quran itu sangat ilmiah. Maka itulah maka kenapa selalu innallaha alimun alim itu kan bukan alima tapi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lum. Harus maklum dalam segala urusan, betul-betul segala yang kita lakukan kullu syai'in yarju ila sholihi, segala sesuatu adalah jadikan jalan pulang pada Allah. Tapi segala sesuatu kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk kembali pada walaupun lewat pertanian. Nggak sadar panen di situ iya, bisa dijual iya, tauhidnya dapat. Ternyata kalau kurang ini begitu dampaknya. Terapkan pada diri. Ternyata kalau kurang sabar, kalau kurang syukur sama. Kan begitu. Pelajaran semuanya. Makanya segala inilah jadikan sebetulnya kehidupan inilah. Makanya Iqra tadi. Ya, itu. Kata Ibnu Arabi adalah inilah the university, the real university adalah kehidupan, praktek, pengalaman. Tadi, maka itulah Allah dari awal pun suruh Iqra. Semesta ini dibaca. Baca diri di dalam diri, baca diri di luar diri. Kawinkan dohiron wabak alam sogir, alam kabir. Manfaat buat manusia, indah menurut Tuhan. Sebetulnya. Maka kalau manusia itu berpikirnya begitu, insya Allah dia akan berakhlak baik. Kenapa ya saya harus berakhlak? Dia harus balik. Kenapa ya pohon itu harus dipupuk? Kenapa ya penyakitnya harus disemprot? Nah, apalagi kenapa ya harus dikirian? Kenapa di daun itu Kang Heri tahu ada yang hitam di atas, ada yang putih di bawah. Abah sebagai insinyur pertanian belajar dari petani dulu. Kadang-kadang insinyur pertanian nggak jago, lebih jago dari petani. Karena petani itu praktek tabuh. Langsung. Iya, langsung. Dan akhirnya sekarang saya terapkan di dikir. Kenapa saya suka dikir? Ternyata kalau nggak didikir, pohon saja kalau di atasnya hitam, ada disebutnya embun jelaga, fotosintesis tidak terjadi. Stomata nggak berjalan. Stomata tidak berjalan. Akhirnya kenapa nggak dia hanya mau jidat aja? Kenapa pohon saya nggak berbuah ya? Padahal daunnya tertutup, kapir. Makanya ada istilah di pertanian pruning, pemotongan. Betul, agar sang sinar itu masuk. Betul. Air nyampe sehat semua pohon. Dan pindahlah dari vegetatif ke generatif begitu. Nah, di manusia pun juga sama. Kuncinya disiplin, Bay. Iya.
Makanya sekarang kalau digedor tadi dengan 200 ayat tentang fikih, gedor, suruh ini, suruh ini. Yang 6.400 dibiarin. Tumbuhnya kelihatan, ramainya kelihatan, buahnya Inilah persoalan hari ini. Mari kita rubah dengan Abah Setu, dengan Kang Heri, mudah-mudahan kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Akhirnya kata Nabi, 3 manusia itu. Khairunas anfa'um linas, khairunas anfa'um li ahlihi, khairunas anfa'um li dinihi. Akan berguna buat agamanya, berguna buat masyarakatnya, keluarganya, dan berguna buat dirinya. Jadilah dia pohon yang hari ini saking bergagah, saya mahal. Duri hitam, saya mahal. Sesuai ya, sesuai tadi semua. Maka inilah kita banyak belajar. Jadi kita, kenapa ya sabar ya? Apa tuh sabar di pertanian? Kalau sebaliknya, kenapa ya harus dikasih katalisator? Kenapa ya harus dikasih perangsang? Nah, apa perangsang ya dalam diri ya? Semuanya pelajaran, Dan. Itu Abah sudah perhatikan. Itu antara kita dengan tumbuhan hampir sama. Maka di penghujungnya itu adalah tetap harus menghasilkan buah yang besar, rasa yang enak, harum. Tadi dagingnya tebal, ini dagingnya udah gede, rasanya dagingnya sikina gede, dagingnya tipis, tadi semua. Sombong lagi, nggak ada wangi lagi. Itu kan masalah hari ini. Nggak ada rasa orang buat kan, jangankan buat orang lain, buat dirinya aja nggak manfaat. Selain bikin komen yang kejam-kejam. Nah inilah yang harus kita rubah dari semua. Jadi saya itu orang nanya, siapa guru saya? Ya dunia ini guru saya. Saya percaya, saya belajar dari semua. Dari itu. Ya, demikian pula Rasulullah SAW. Emang ada gurunya? Jibril lah gurunya. Mana Jibrilnya? Ya, mata beliau itulah Jabaroil yang dilihat. Oh, ini kenapa pucat ya? Nah, itu Jibril belajar tuh. Oh, ini Jibrilnya jangan aja terus otaknya itu. Makanya Jibril itu bahasa Ibrani. Jabaroil itu yang menjabarkan apa yang dilihat oleh matanya jadikan pelajaran. Maka itulah Jibril tugasnya memberi wahyu. Aduh, ampun dah. Ini dibayang-bayangkan makhluk gede jangkung. Nah inilah yang hal-hal yang semacam ini, yang hari ini, walaupun kita pasti dibilang, wah ini orang ngaco, biar. Tapi memang harusnya bisa dilogiskan, Mbak. Di nalar tuh harusnya nyampe ini. Iya. Seolah jadi sesuatu yang goib yang jadi rancu ya, Bang. Jadi setelah Abah pelajari dari IPB itu, ternyata kenapa kita ini, saya dulu gitu, waktu sebelum Abah menulis buku Tetes Embun Pagi, saya harus punya lahan rumah 1 hektar, saya harus punya masjid, saya harus punya majelis, jalannya Pak Ibu dari depan panjang ke belakang, saya rancang. Itu artinya itu apa? Kalau dalam bahasa pertanian itu membuat tata niaga pertanian. Kayak tadi Kang Heri bikin catatan saya. Pohon berapa, ini berapa. Kalau harganya pohon sekian, luas lahan sekian, berapa yang saya bisa tanam. Kemudian pupuknya apa. Kemudian tumpang sarinya dengan apa. Supaya biayanya mengurang. Kan itu rancangan sebetulnya. Orang nggak pernah ngerancang begitu. Kayak tai palit aja di wangan. Sejadinya ya, Bang. Ya nempel aja di mana nempel. Benalu. Inilah persoalan hari ini. Ini makanya Abah itu ingin membangkitkan manusia. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat negaranya, bermanfaat buat agamanya. Bahagia sebenarnya. Nanti kalau sudah, nanti mengerti itu sebetulnya boleh tinggalkan pertanian. Betul, pengalaman Abah. Oh saya kerja begini, saya kerja harus sampai begini. Makanya dulu tuh Abah apa? Jadi nelayan, tanam jagung, nanam, itu jadikan pelajaran kepada saya. Terakhir nanam bunga. Dari situ saya tinggalkan semua. Saya udah belajar dari mereka Pak Abu. Hari ini 40 tahun nganggur, ada masalah. Makanya tadi ada asbab, ada
Tajrid. Ternyata tajrid itu membutuhkan asbab. Asbab itulah proses belajar untuk kita mendapatkan tajrid. Bukan kio, ayo. Hari gawe ento. Ngayal lumpur. Duha. Berharap Allah. Berbuat ento. Tuhannya diperkosa pakai doa maling doa ngaco. Nah, itulah. Hari ini silakan kalian punya anggapan apa, saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena hari ini kita dituntut nelongso lihat masyarakat di bawah. Hari semua. Nah, itulah makanya dari pertanian saya mengerti, oh kenapa ya harus pakai NPK. Kenapa ya waktu tanam itu nggak boleh pakai unsur kalium. Maka kan dulu saya Kang Heri, saya cek dulu tanah itu saya cek dulu pH-nya berapa. Kemudian di tanah itu mengandung apa. Nah saya cek dulu tanaman yang akan tanam oleh saya misalnya apa. Katakanlah tadi alpukat. Alpukat itu sudah ada dari peneliti membutuhkan kalsium sekian, kalium sekian, ini sekian, ini mangan sekian, zinknya sekian, belum lagi MDPL-nya. Nah itu MDPL-nya, suhunya. Itu juga sama. Saya nih Abah Setu dari mana? Saya lahir ini saya butuh apa ya? Sama. Saya butuh apa ya? Ini banyak orang sekarang kayak tanaman. Dijelas di tanahnya itu begitu diuji itu banyak unsur nitrogen, banyakin urea. Berarti double urea. Garing. Banyakin kalium. Baru aja tanaman seminggu ngelaras. Satu ngelaras ya, kedua kalau nanamnya ada model kayak apa namanya timun. Kenapa timun saya baru sejengkal, baru bayi sudah mau lahir lagi keluar bunga. Coba kamu saksikan tuh. Batang belum kuat. Ini udah hamil. Diperkosa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Walaupun dia pakai doa Allahumma inna duha'uka. Allah akan nurut kepada apa yang kamu lakukan itu, bukan kepada Allahumma inna duha'uka. Tuhan akan ngikutin apa yang kau lakukan itu, amalmu itu. Si Hindu, si Buddha, si Kristen, si Islam taat. Ini semua ngerti pertanian. Ini sono kagak gagal, yang sono tuh. Pahami itu, Pak. Tuhan malah sekarang ini orang Islam maunya merkosa Tuhan aja. Suruh ya membenarkan sesuatu yang salah. Cara metodologi yang salah. Minta buah yang banyak. Semua. Ini terjadi nih. Ini Pak Bu. Saya dulu ada ustadz itu dari Sukatani sana. Minta dibantu sama saya modal. Wah, saya ingin nanam cabai, Pak. Nanam cabainya 4.000 pohon. Satu pohon sekian kilo. 1 kilo 100.000. Hitungannya enak. Iya. Belum tahu penyakitnya. Belum tahu. Tapi dia nggak ngerti tanahnya harus gimana. Ininya harus gimana. Apakah sudah pH-nya dicek. Apakah cabai itu membutuhkan unsur apa yang di dalamnya. Dia tanam. Wah, saya setiap ke kebun. Saya sholat duha sama santri. Saya ketawain dalam hati. Tok dilihatkan cekate aing. Bener aja. 2 minggu. Belum dikar. Anti. Orang Thailand tuh pakai gitu. Kenali dulu dirinya. Maka kenapa harus kenal diri? Kenali dulu pohonnya. Dia butuh apa? NK, PK, kalium kah? Jangan sampai double. Karena unsur kalium terlalu banyak, pohon akan daunnya keriting. Trip daun. Fosfat yang tidak ada, walaupun nanti berbuah, roboh. Kuat batang, karena tadi pondasi imannya nggak kuat. Tauhidnya nggak ada. Ya tadi hari ini, ngajinya fikih saja, cuma 200 ayat di Al-Quran, tapi yang tasawuf, tauhid, 6.400 dibiarkan. Begitu kita bedel, nggak ada di Quran. Inilah kengacauan. Inilah persoalan, maka saya itu terus ya itu bukan apa-apa. Saya ingin perubahan buat rakyat Indonesia karena kita punya segalanya. Betul. Kita punya sejarah, kita punya ini, kita punya pengalaman, kita punya tanah, kita punya udara, kita punya segala unsur. Ada. Unsur itu sempurna.
kitanya nggak mau mengelola. Maka coba Kang Heri jelaskan sedikit sebelum Abah tutup lagi nanti. Bagaimana metodologi yang Kang Heri ingin tawarkan, dan buat teman-teman barangkali nanti bisa menghubungi Kang Heri ya. Siap. Ya. Disebutkan atau disebutkan admin nanti admin dari MDNH nanti. dari semua. Betul. Karena saya ingin nanti saya ikut turun nanti. Siap. Karena saya ini perang pertanian semua ya. Kerja sambil wisata judulnya, Bang. Oh iya. Jadi Makanya saya ingin nanti mah kalau sekarang pondok pesantren itu maunya adalah dilatih mereka itu bagaimana menernakan lele, edukasinya harus bagaimana menelurkan gurame bagaimana mengokulasi. Kang Heri kan bisa. Siap. Dari semua. Atau tumasarnya nanti dengan domba bisa, karena kita butuh kohenya. Itulah. Makanya dulu waktu Abah nyalonkan bupati di Sukabumi bikin yang disebut dengan sentral pertanian Terpadu. Saya membutuhkan waktu itu 30 hektar. Saya akan nanam sapi di situ, kemudian listriknya dari tai sapi itu, pakannya adalah jagung yang saya tanam di situ, jagungnya kemudian saya kelola untuk DOC peternakan ayam di situ. Air penampungannya adalah menjadi kolam ikan tadi dan lele. Betul. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Kembali ke dia. Saya pernah hitung itu. Saya pernah hitung. Bukan kayak bupati yang sekarang, presiden yang sekarang cuma hitungnya dari APBN, APBD. Begitu dari orang lagi, Pak, bukan dari dia. Begitu dari orang. Dari orang lagi. Dibadog lagi. Yang persoalan. Jadi semua. Gitu. Ya. Tapi kalau saya dulu enggak, saya hitungkan dari sebenarnya tadi, cuma kan masyarakat sekarang kan nggak mau diajak maju. Cuma siapa aja ngasih duit gede. Betul. Jadi gubernur dia yang ngasih duit kayak bahasa itu nggak jadi, gitu kan tadi. Inilah persoalan hari ini. Maka Abah selalu menyadarkan semua, ayo cintai diri kita, cintai negeri kita, cintai tanah air kita. Marilah kita berbuat buat tanah air ini. Dan Abah ingin konsep Kang Heri ini kalau bisa, kalau sekarang udah 1000 apa? Hampir Tanam. 1000 ya untuk yang sekarang. Satu demplot itu butuh berapa pohon? Satu apa itu? Satu proyek lah, sampai ada satu kolam di tengah satu itu. Untuk startup kita antara 15 sampai 19 batang. Itu untuk penguatan tambahan tambahan ekonomis dari satu sisi pohonan itu. Ya. Jadi sumber pemasukan uang lah dari target 15 sampai 19 batang. Ya. Belum yang tumbang sari dari ikan, belum yang talesnya. Nah, dalam secara ekonomi hitungan agronominya, secara hitungan agribisnisnya itu dari satu plot itu bisa menghasilkan per kilo pengalaman yang sudah, kalau caranya benar. Betul. Itu berapa kilo per pohon? Per pohon tahun keempat dipastikan 1 kintal up. 1 kintal. Sebodoh-bodohnya 1 kintal. Sebodoh-bodohnya. Ya. Estimasi untuk alpukat 1 kilo di pasaran 18 sampai 22. Cuman kan kita dari petani pasti harga antara 8 sampai 12.000. Ya. Anggaplah 10.000. 10.000 kali 1 kintal 1 juta, Bang. Kali 19 berarti 19 juta. Untuk menjaga harga yang bagus buat petani, harus perawatan yang maksimal. Dibuat sistem inti dan plasma. Betul. Jangan dilepaskan ke pasar, tapi adalah Kang Heri harus mau jadi inti. Betul, sumber pasarnya kita megang. Betul. Jadi pasarnya jadi hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir. Betul. Supaya petani terjaga harganya, Kang Heri juga tidak rugi. Betul. Dan inilah kita insya Allah. Makanya kita nanti bentuk one team. Siapa yang produksi, siapa yang marketing. Nah gitu nanti dari kita untuk kita gitu, Pak. Kalau itu bisa terjadi, bukan tahajud yang bisa membawa ke surga. Betul. Bukan dua yang bisa mau ke surga, itu yang bawa ke surga. Di mana? Di sini. Orang bisa makan. Terus, jadi dari satu plot itu bisa menghasilkan 15 sampai 20 kintal. 20 kintal per tahun. Berarti estimasi uang diuangkan antara 15 sampai 19 juta. Ya. Di breakdown 12 bulan berarti estimasi 1,6 dana tambahan silang
per bulan. 1,6 sampai 1,8 itu kan satu cukup bah. Belum lagi dari ikan. Nah untuk Ikan berapa bulan? Ikan 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan diangkat. Jadi setahun 2 kali. Ya, apalagi ikan yang tanam itu gurame cukup pakai sente, pakai daun singkong, pakai apa? Skema kita aktivitas di ladang, kita cukup separuh hari, bah. Ya. Separuh hari dari jam setengah 6 atau jam 6, setengah 7 lah, sampai jam 11 atau jam 1 maksimal, lohor. Ya. Nah sore kita bisa keluar. Ya. Untuk nyari apalah yang jelas untuk tambahan dana-dana, memaksimalkan tadi kita sebenarnya itu ekonomi mapan di desa. Tahun satu kali berbuah apa satu kali? Kalau alpukat 2 kali. 2 kali. Alpukat 2 kali, ada buah besar, ada buah kecil, ada panen besar, ada panen kecil gitu, panen raya. Tapi yang kita hitung panen rayanya, panen gede. Kalau panen kecil itu hanya buah penyelang. Tapi pasti buah. Alpukat sawo 2 kali. Gitu. Nah, yang paling stabil apa namanya elastisitas itunya harga itu mana? Alpukat, mangga, sawo, alpukat stabil. Ya. Dan masih recommended 5 sampai 10 ke depan masih. Yang ditanam jenis apa yang paling alpukat jenis mentega, ada jenis Miki, tergantung MDPL, bah. MDPL. Kalau di bawah jenis Miki, kemudian kendil masih masuk. Nah, Kang Heri sudah bikin penelitian nggak kalau seandainya misalnya jenis apa namanya tembaga, jenis Miki, jenis apa itu unsur hara yang dibutuhkan itu sudah ada analisa belum? Sudah tinggal aplikasi nanti. Ya. Aplikasi untuk copy paste. Adapun kolam yang di tengah itu kalau tanahnya miring berarti menggunakan sistem paralon atau pipa. Betul. Kalau untuk ini kan kendala kan di tanah datar itu kan ketika kemarau kering, bah. Makanya kita butuh air untuk, karena alpukat ini jenis yang butuh supply air yang lumayan tinggi gitu. Nah, apakah dari kolam itu untuk penyiraman itu, karena kan kolam itu ada ikan. Ikan itu kan airnya juga menjadi pupuk. Betul, amoniak itu kan urea. Betul. Jadi tapi urea yang aman sebetulnya beda dengan urea dengan toko. Beda jauh. Gitu. Jadi nanti naikin air ke tiap pohon itu dengan dari kolam itu aman lah ya. Jadi hijau daunnya itu stabil, Pak, dengan air yang dari kolam itu. Itu sebetulnya jadi cukup ada triknya nanti. Jadi didiamkan selama 3 hari dipindah. Sebetulnya konsepnya sama dengan tasawuf, di dada konsepnya. Dada itu anggap kolamnya. Inilah kolamnya. Maka semuanya manajemen itu dari sini semuanya. Dan maka lari ke tangan, lari ke ini, lari ke mata, lari ke telinga, lari ke kaki, tergantung di dada. Gitu. Itulah barangkali konsep yang bisa diterapkan bagi teman-teman yang mau menerapkan konsep ini dengan skala perumahan. Skala baiti jannat. Nah, begitu. Amin. Kan sekarang cuma 2 pilihan, membiarkan lahan tidur ataukah kita melakukan sesuatu yang ada harapan untuk hasil sekaligus belajar buat diri. Padahal rata-rata di kampung pasti punya pekarangan. Pasti. Dan rata-rata minimal bisa dilihat satu halaman itu dia bisa nanam beberapa pohon sampai minimal. dengan 30. Saya hitung-hitung survei mampu, bah. 20 sampai 30. Dulu Abah pernah lakukan ini di Cicurug dengan guru Abah sendiri, beliau almarhum kan sudah meninggal, ya Kiai Basit. Adalah setiap halaman rumah itu ditanami pisang raja. Karena dulu ada order pisang raja yang besar. Akhirnya kita karena daripada lahan kita membuat lahan, udah tadi kita kasih bibit ke setiap rumah. Dulu juga pernah dengan Ustadz Yadi di Sukabumi, ada sebuah negara Singapura waktu itu membutuhkan paya waktu itu, paya khusus, bukan kayak California kalau nggak salah. Paya California itu adalah setiap halaman tuh dikasih bibit paya. Nanti dia mateng, ya kumpulin, ada pengumpul di situ. Sebetulnya Indonesia dengan jumlah lahan yang sebegini, nggak usah kita mikir di mana, inilah kebodohan. Cuman kadang-kadang satu ini, bah, kalau Tumpang Sari kan kayak misalkan Tam Yong Sang, tambak
kemudian di atas tambak ada oyong, kemudian sisinya pisang. Kan sekali dayung 30 terlewati. Nah, iya. Tambaknya ikan dapat, oyongnya 4 bulan sekali dapat, pisangnya 8 bulan sampai daripada setahun. teman saya mikirnya nilam aja. Nilam sama kayak jinitri bah di Jawa. Ngerti nilam aja enggak? Jinitri yang Bagaimana mau nanam nilam? gitu. Sementara nilam itu tanaman yang sangat tergantung Eksklusif. daripada paculol. Perawatan Dan paculol itu tergantung daripada, itulah nilam yang susah. Nilam itu susah karena dipupuk tambah parah, diantep. Enggak, nilam itu justru sama kayak pohon jati. Kenapa di Pulau Jawa ini pohon jati yang terbaik di mana, Mas Budi? Banyuwangi. Hah? Iya, Jawa Banyuwangi, Timur. betul. Banyuwangi. Kenapa coba ayo? Tahu nggak? Banyak kars dan karang. Nah, jati diri itu akan keluar kalau menerima kesulitan tadi semua. Makanya minyak nilam juga sama, Dang. Minyak nilam itu hanya bagus kalau kamu tanam, dia berjuang untuk survive, itu akan keluar jati diri. Malah jangan dimanja ya, Pak. Maka jangan manja hidup. Paksa, siksa. Betul. Makanya saya sering nanya sama orang-orang yang gagal itu. Kamu pernah nggak jadi nelayan kayak Abah Setu 3 tahun sampai 2 kali mau tenggelam? Belum pernah, Bah. Pernah nggak kamu mikulin tanah? Sampai saya itu 2 minggu mikulin tanah sampai subuh. Enggak, Bah. Pernah nggak kamu dorong-dorong besi di jalan kereta kayak Abah Setu dulu? Nggak pernah, Bah. Pernah nggak kamu nanam jagung kemudian jualan ngeplik aja sampai jam 3 subuh? Nggak pernah, Bah. Kuatnya, Bah. Lu tuh nggak bakal bisa jadi orang karena manja. Otak lu itu tadi ingin dapat lotre, nggak mau pasang. Itulah persoalan. Sampai Pengen saya, Pak Heri, saya itu nanam 7 petak pabu. Saya garpu sendiri. Karena tidak kuat bayar orang. Saya garpu sendiri. Saya tanam sendiri. Tip. Salah satu majelis yang kita akan renovasi itu adalah ada Pak Ustadz dan Ustadz Anas, Kiai Anas dulu. Makanya saya begitu keluarganya lihat itu saya nggak tega. Begitu kita akan renovasi. Karena saking kasihan lihat saya. Bayangkan elengan matahari saya ngegarpu tanah itu. Habis itu saya panen. Oh, ini mah manja semua nih, orang-orang manja, apalagi si Agus. Maunya tinggal sedot aja. Panas sedikit minggir. Dadang. Kapan kok bisa begitu? Ya, tadi. Coba mari kita ini hidup ini adalah perjuangan. Menyatu dengan alam semesta. Pak Budi apa langsung senang kayak sekarang? Pak Abu apa langsung senang sekarang? Wah. Tuh, Pak Abu itu supir truk. Sekarang punya pengusaha truk. Cek orang Sunda mas, sahanu melak cau bakal ngalak caunya baik. Ini inginnya Allahumma inna Tuhan. Tapi tidak berbuat apa-apa. Maaf nih, jangan dipelintir lagi. Kadang sumbu pendek itu larinya itu kayak begitu tuh. Tadi semua. Saya ingin mengajak bangkit pada orang. Jangan manja, apalagi anak jangan dimanja. Ya. Jadilah lagu dangdut, jangan dimanja. Nah itu ya, kalau ada yang mau teman-teman dimanapun, karena kebetulan ada Kang Heri udah mengujinya dan sudah insya Allah berhasil. Dan insya Allah juga jadi kalau gurame itu per 5 bulan. Per 5 bulan, Pak? Per 5 bulan. 5 bulan bisa untuk konsumsi warung ikan bakar sudah cukup. Sekarang berapa gurame per kilo? Mana saya jual 42.000. 42.000. Dari 3 jari. Dari 3 dan jari. Tidak kasih makan. Bukan kasih makan, kasih makan daun-daunan. Dedaunan. Bukan pelet. Ya. Kalau kalau dedaunan makan di situ kebun kan? Dari situ ke situ. Tanam sente di situ. Daunnya buat ikan, betina
Ya kan? Buat saya. Nah itu. Betul. Pisang, singkong, kalau ada lahan tanam singkongnya, makanya dulu Pak Pengusaha Bano waktu tanya akhirat, Pak apa sih akhirat? Kayak kamu nanam singkong, kata Bano. Akhiratnya orang jauh mulu ke sono. Akhirat itu tahu, Pak apa akhir? Kalau kamu hari ini nanam, nanti panen itu akhirat. Setiap akhir proses perjalanan itu akhirat. Maka kenapa diceritakan di akhirat itu ada surga dan neraka. Kalau untung surga, kalau rugi neraka. Kalau perjalananmu untungnya bahagia, surga. Kalau ujung perjalanan hidupmu sengsara, neraka. Sesimpel itu, segamblang itu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kenapa dipelintir-pelintir ya? Cuma kan sekarang pakai dalil. Biarkan saya hidup sengsara, yang penting disono ke sorga. Kemplang. Kalau kata ulama jahat, kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin mudah? Itu. Dan Allah selalu menghendaki kemudahan. Satu, untuk mengenal Allah, Allah memberi kemudahan. Nggak mungkin dari awal pun dia ingin dikenal, nggak mungkin mempersulit diri. Maka kata Abah, paling mudah adalah ilmu ma'rifat. Karena dia sendiri ingin dikenali. Enggak aja lu tuh nari, mana gua lu? Ini gua bukan nih, ini gua nih. Benar. Ya. Cuma manusia tidak memahami. Maka setelah Abah juga memahami, oh ternyata saya kerja nyoba ini, nyangkul ini, nyoba itu. Ini kerjaan siapa ya? Kenapa saya nggak ada hasil ya? Yang bodoh Allah apa saya nih? Kan gitu, ya. Gitu juga. Nah iya. Nah ini karena manusia juga suka salah dengan konsep la haula wala quwata illa billah. Pasrah bongkoan. Nah itu. Akhirnya jadi Jabariyah. Katut. Jadi Mutajilah. Iya. Padahal la haula harusnya udah planning dulu, Bang. Karena kita ini manusia ini terbagi. Kalau la haula quwata itu sudah masuk pada ruh. Maka tajrid, udah tajrid la haula wala quwata itu. Berarti sudah ruh. Karena ruh itu yang di otaknya itu, ruh itu hanya Allah aja di wajahnya. Wujuhu yaumaidin nadhira. Sementara si tubuh otaknya bukan Allah. Makanya nggak bisa la haula wala quwata, harus berjuang tuh tubuhnya, lawan dirinya. Tubuh ini bukan la haula wala quwata, lawan dirinya supaya dimatikan dirinya. Dengan apa? Saksikan afal Allah pada dirinya, itulah syariat. Maka nyangkul juga syariat. Menyaksikan afal Allah pada perbuatanmu, itulah syariat. Maka pada tubuh ini ada dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang menggerakkan tubuh? Ya Allah. Karena Allah sudah memberikan kekuatan pada tubuh ini dua potensi. Tadi miskin atau kaya. Itu. Orang sekarang ini kadang-kadang belum apa Jabariyah aja langsung. Jabariyah itu salah. Tadi Mutajilah juga ini orang tuh beda-bedakan mana tubuhnya, mana hatinya, mana ruhnya. Kalau sudah ruh, udah la haula wala quwata iya. Karena ruh itu udah ngebelok lagi ke kiri dan ke belakang. Kalau sudah ruh, kata Mas Budi, nggak bisa kaki itu melangkah lagi ke belakang kalau sudah tauhid. Itu ruh tuh, kalau udah tauhid. Kalau masih di tubuh itu masih kemungkinannya banyak. Nah ini harus dilawan, makanya itulah yang harus kita lawan. Karena tubuh kita ini, kenapa di dalam tubuh kita ini ada 7 lapis nafsu, amarah, lawamah, mulhimah, sawalat. Adalah mutmainnah. Kenapa mutmainnah itu adalah disandingkan kepada Idris yang sekarang Idris itu di sorga? Karena dia adalah si Adam yang sudah belajar madrasah, yang sudah belajar dari kehidupan. Itu Idris. Istilah Idris secara peran adalah diri kita yang sudah belajar memandang, memahami, mengamalkan, melakukan, menganalisa, meneliti, dan membuktikan. Itulah Idris. Maka disuka perlambangkan Adam nafsul amarah, kemudian Yahya adalah nafsul lawamah, Yusuf nafsul mulhimah, Idris nafsul mutmainnah. Idris itu kita yang sudah belajar, yang barusan diobrolkan tadi. Sudah membuktikan. Bagaimana menumbuhkan pohon. Kan tadi, ini daun nih. Yan, tolong ambilkan salah satu daun Kamboja, Yan. Itu mana? Ya. Itu Kamboja itu depan itu tuh Kamboja. Nah, itu depan kamu tuh Kamboja. Ini nih, nah atas.
Oh iya. Udah. Ya daun kambojanya terlalu yang gede aja ambil di atas itu mah susah tuh ngambil contohnya. Nah itu. Nah ini contohnya Kang Heri. Benar. Iya. Daun ini kenapa kita sebut dulu zikir? Kenapa zikir jahar dan zikir hopi? Zikir jahar ini adanya di kolbu belah luar. Ibaratkan kita nggak bisa lihat ke depan karena mobil itu kabut di depannya, maka yang harus dibersihkan kaca dalam, kaca depan, luar. Kaca luar, itulah zikir jahar. La ilaha illallah. Udah nggak apa-apa. Inilah zikir jahar. Maka di pohon pun yang pertama harus dibersihkan adalah dengan, maka kalau jeruk suka hitam di atasnya, mangga suka hitam, itu yang disebut dengan embun jelaga. Embun jelaga. Itulah yang menghalangi terjadinya proses mata fotosintesis. Di dalam jantungmu ada embun jelaga. Tadi benci, dengki, iri, tadi semua. Kepoan, subuh pendek, itu embun jelaga. Maka ini harus dibersihkan supaya pada saat matahari nur Allah pada jantungmu dengan zikir jahari, maka kata Allah wa nafsi wa ma. Nah, si daun ini bisa dua potensi. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man, siapa beruntung membersihkan, qad aflaha man zakaha, bersihkan embun jelaga di sini, embun tepung di belakangnya. Itulah kenapa setelah zikir jahar, zikir hofi. Ini mobil kenapa nggak kelihatan ya? Oh luar, Embun. begitu. Tapi kenapa belum jelas juga ya? Oh ternyata dalam. Kan dua cermin. Itulah fuad. Memiliki dua cermin, keluar dan ke dalam. Itulah kenapa zikir jahar dan zikir hofi. Kalau ibaratkan daun ini disemprot, bisa pakai sabun colek, susut, berupul tuh yang hitam-hitam tadi. Nah, bagaimana kalau di sini disemprot? Cara nyemprotnya, zikir jahar. Illallah, la ilaha illallah. Karena dia di sini itu nempel, maka harus kenceng. Tapi yang sini ada embun tepung namanya. Embun tepung itu putih-putih di belakang. Kalau dilihat-lihat ini kan ada di sini. Ini juga sama. Harus dibersihkan. Jangan kamu hanya cukup membersihkan luar. Nah, tanaman pun begitu. Maka kata Abah, bertanam dengan cara metodologi yang benar sebetulnya adalah pelajaran tasawuf yang benar. Luar biasa. Luar biasa. Dan Abah sudah terapkan itu. Sampai saya Pak Abu ditawarin waktu itu saya PMDK. Saya tawarin ITB jadi insinyur sipil. Saya tawarin di UGM jadi insinyur listrik. Karena waktu itu kan PMDK. Karena saya waktu kecil dari SD kelas 2 mau jadi apa? Mang Asep, saya insinyur pertanian. Maka saya pertahankan sampai hari ini. Gitu kan tadi semua. Karena insinyur listrik, walaupun nanti dengan listrik pun kita banyak belajar. Makrifat. Nanti besok kita bicara tentang listrik. Bagaimana listrik mengajarkan makrifat pada kita. Besoknya lagi kita belajarkan ilmu sipil. Bagaimana bangunan harus pakai pondasi. Tauhid yang kokoh. Semuanya sebenarnya bukan tentang suruh pasang listrik, nanam pohon. Allah suruh balik ke dia. Cuma semua itu dipakai kullu syai'in babun ilau. Segala sesuatu. Jadikan jalan untuk pada Allah. Kalau begitu dipakai maka sukses dohir batin sebenarnya. Nah inilah tentang daun ini. Maka kata Allah, qad aflaha man zakah, pasti untung yang bersihkan embun jelaga di hatinya. Wa qad khaba man dasah, pasti rugi. Nah inilah yang harus dibangun. Ini maka tadi jangan suka ikut-ikutan Abah murni. Kalian belum waktunya. Ini gambaran ya Pak. Belum aja berbuah udah pengen ikutin. Itu Gatot semua ya.
Ya paling-paling hanya sebatas tadi keberkahannya ya karena ngikut doang kan gitu. Tapi kan tidak punya pohon sendiri. Yang harusnya kita ini sukses punya pohon sendiri. Itu dalam Al-Quran itu sesungguhnya kenapa banyak Allah menggunakan pertanian. Bahkan istilah dajalah itu adalah pupuk. Jadi meratain pupuk itu dajal. Jadi istilah dajal itu sama. Istilah petani kafir itu kupar. Di Quran itu disebut kupar itu petani. Kenapa petani disebut kafir? Karena dia bibit kacang ditaruh di tanah. Tertutup. Tuh. Tukang menutup. Jadi yang menutupi itu bukan Hindu, Buddha, bukan siapapun kamu yang tertutup melihat Allah kafir. Sebenarnya. Walaupun Hindu dan Buddha tapi mampu menyaksikan zat yang maha hidup, Islam tuker-tuker. Gara-gara ngaruh sujud kafir. Terus di Tuhan itu sudah menggunakan istilah kata kupar. Itu dari kata al-kufru, tertutup. Karena koper. Maka tadi, ini daun ini kalau terkoper atau dajal tuh. Kan istilah dajal juga sama itu, dajalah. Jadi kalau seandainya saya usap ini dengan pupuk itu dajalah. Dajal. Jadi dajal itu dari istilah pertanian sebetulnya. Istilah kafir juga istilah pertanian. Karena pertanian itulah jelas bagaimana ada N, ada P, ada K, Islam, iman, ihsan, buahnya sabrah. Jangan asal berbuah, apalagi tidak berbuah. Iya, ini orang Arabnya mudah-mudahan. Kok Allah diajak mudah-mudahan? Dirawat untuk dirawat kagak. Tanam biarin aja. Kata pohon saya tuh kalau lihat ini apa namanya kelihatannya sudah pewot gitu. Saya tanya ke mereka. Apalagi si Peri nyiram. Kan nyiram pohon itu si Peri itu. Kamu saya siram, kamu haus. Saya siram rambut kamu. Hilang hausnya. Ciri orang nggak paham tuh begitu. Ya siram-siram daunnya itu prot. Padahal yang makan akar. Minum tuh akar ontohon. Lu tarik nasi taruh di atas kepala lu. Jangan masukin ke perut. Hal simpel seperti itu pun orang belum paham. Siap. Barang yang kelihatan ya. Cerot. Berarti kamu nanti haus gua semprot ya pakai labu dia ceprot. Lu hilang haus lu. Inilah akal yang nggak pernah dipakai. Makanya orang Indonesia katanya kalau ada pameran akal itu tuh mahal. Karena belum pakai sampai masih orisinil. Semua. Paling akalnya itu tadi untuk bikin komen jelek aja gitu. Tadi semua. Ya barangkali intinya sih itu ya Kang Heri ya. Siap. Ya. Karena kalau menurut saya karena saya orang pertanian, Kang Heri juga walaupun bukan alumni pertanian tapi punya jiwa pertanian. Betul, saya dari kecil cuman basic bisnis, kolaborasi. Saya menyaksikan Bob Hasan, saya kenal dengan Bob Hasan, saya kenal dengan banyak orang yang dia hidup di pertanian. Pertanian itu menguntungkan, asik juga dan asik. Karena setiap apapun yang kau lakukan ternyata ada pahala. Betul. Apa pahalanya ngasih Korea? Daunnya hijau. Ternyata pahala itu ini mudah-mudahan dicatat nanti. Ini ngaco sama Budi. Orang Islam ini udah benar-benar ini. Pemahaman udah melenceng. Pada saat kamu kasih tadi apa pahalanya dikasih SP, akarnya menguat. Buahnya lebat. Langsung Allah itu otomatis sebenarnya. Maka sholat ada pahalanya, puasa ada pahalanya. Ada, langsung kontan pada hati, pada rasa, pada energi, pada pikiran. Sebenarnya. Di lahiriah juga ya, kalau saya tanya sekarang sini kan suka ngomong pahala. Yang disebut pahala itu apa sih? Baju bentuknya kayak apa? Hanya bingung. Iya, pahala itu apa ya? Coba. Kan selalu ngomong pahala. Pahala itu kontan.
Kok minum hilang kok makan cabai kan pahala tuh. Rasa. Apapun what you do, what you get. Nah, tadi loba rokok bengek. Pahala tah. Makanya Abah daripada banyak rokok ya nggak banyak banget, Abah cuma 7 bungkus saja sehari. 7 bungkus. Tapi kalau buat Abah saya tuh dia nggak mau bisa bengek kan. Dia bilang Romo, kata dia Romo. Nggak berani Romo. Itulah ya sahabat, mudah-mudahan barangkali malam hari ini kita ngaji tauhid kita ini, tasawuf kita dikaitkan dengan pertanian. Karena pertanian itu adalah Allah gunakan dalam Al-Quran. Makanya selalu adalah dalam Al-Quran itu adalah sajaroh. Sajaroh itu pohon. Contoh, kau kabundur riun yukodu min sajarotin mubarakah. Pohon yang berkah. Pohon yang berkah itu pohon yang berbuah atau pohon yang murintang, daunnya kecil, pohonnya centet. Tadi inilah perlambang manusia hari ini karena dia tidak bangun dari tidurnya, tidak bangun dari kesadarannya. Begitu banyak potensi yang bisa dilakukan dalam kehidupannya. Halamannya saja bisa berapa pohon miki itu. Halamannya Dadang bisa berapa pohon mik itu, Dang? Kalau nggak ada halaman, jidat kan lebar tuh. Tadi teh ya, orisinil teh ya. Tadi semua. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada yang bisa mengambil manfaat. Cuma intinya siapapun sahabat, berapa meter tadi butuh lahannya? Sekitar 400 sampai 600 meter. 400 meter. Sekitar itu ya. Yang punya lahan segitu bismillah dikelola. Tapi kalaupun nggak ada segitu halaman bisa ditanam kan? Bisa. Nanti dikelompokkan oleh inti dibimbing gitu kan tadi. Gimana panen siap nampung. Siap. Kalau enggak Abah nanti jadi inti. Betul. Cuma kalau Abah cari duitnya udah nggak gitu. Ini untuk mendidik yang di awal. Si Mang Dadang. Tadi. Kalau Pak Budi sama Pak Abu udah ngebasuh. Udah beda judul. Beda klaster udah. Karena 3 hari kerja udah hasil 100 juta gitu kan. Jadi udah nggak masuk. Itulah kelas, harus belajar dari bertahap gitu kan tadi. Inginnya kayak begini. Proses awalnya nggak mau. Ini susah. Ini kan persoalan. Kali ya, mimpi. Pak Abu berapa tahun driver dulu? 40 tahun. 40 tahun. Sekarang punya karyawan 100 orang. Coba. Sekarang kuncinya di mana Pak Bu? Disiplin ya Bu ya. Disiplin. Cintai apa yang kau lakukan. Pahami ilmunya apa yang kau lakukan. Karena semuanya itu butuh ilmu. Allah akan menjalankan karena al ilmu nurun. Hakikat Allah juga nur. Maka segala yang dituntun dengan nur cahaya maka akan menjadi. Maka itulah kenapa ada proses fotosintesa. Di dadamu pun ada proses fotosin. Maka Allah waktu mengisahkan tentang siapa Ashabul Kahfi kan masuknya cahaya ke dalam guha. Hari ini Abah itu sedang masukkan cahaya ke dalam guha. Maka nanti jangan aneh kalau hari nanti yang orang sekarang ini sahabat munculan orang-orang yang dapat ilmu laduni. Betul, Kang Heri. Tiba-tiba saya paham ilmu yang 1000 tahun yang lalu. Kayak perempuan yang malam itu. Ditutup-tutupin di baheula. Bukan ditutupin. Di sininya itu telur yang tidak pecah. Telur yang tidak netes. Nah ilmu laduni itu seperti telur yang netes. Kan pada telur itu nggak ada. Di mana Tuhan menyimpan bulu. Menyimpan paruh. Menyimpan apa. Begitu netes keluar nggak itu bulu? Keluar bulu. Tuh ilmu kita itu sudah Allah siapkan. Bersamaan ruh kita ditiupkan. Ada ilmu yang sangat luar biasa yang Allah tiup. Bahkan termasuk Al-Quran. Itulah kata Abah, Al-Quran itu bisa turun. Nazala dan anjala. Walaupun secara kata nazala yanzilu injalan. Sama turun.
tapi turunnya ada tadrij, ada tahfidz. Jadi Quran bisa turun pada dadamu ada secara bertahap, tapi bisa turun sekaligus tadi. Maka malam hari ini, betul sekarang ini ada orang-orang yang tiba-tiba pecah tuh. Ya kayak ayam aja kan, tadinya telur yang nggak ngerti apa-apa. Makanya banyak sekarang ini manusia seperti telur yang tidak makan itu apa namanya? Kumel keren. Di orang mah kacing calang. Cing cal ke Jawa kumel keren. Banyak manusia kacing Cing calang. sentuh, bucat tuh. Dan lihat bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan tentang biji. Di mana Tuhan menyimpan akar? Di mana Tuhan menyimpan calon buah, daun, batang? Di bibit kenari yang sungguh di pohon kebo itu, bijinya segini. Di mana Allah naruh pohon yang di kebo itu? Coba. Itulah keyakinan yang harus ditumbuhkan. Itulah ilmu laduni batin. Bisa mancar semuanya. Seperti di biji kenari. Kan biji kenari itu kenapa kecil? Coba ya. Kenapa biji kenari kecil? Karena pohonnya tinggi. Kalau bijinya buahnya segede gini, bejat kepalamu. Banyak orang mati. Tapi kenapa sekarang walau itu gedenya buahnya gede, tapi buahnya merayap megang sini. Karena buahnya gede. Tuh, sebetulnya dengan membaca itu saja sudah pengetahuan kepada kita. Lihat, walau yang besar itu pohonnya kecil, tapi muntang sana, muntang sini, pegang sono, pegang sini. Tapi pohon kenari yang gede itu bijinya kecil. Coba kalau segede walu. Setiap orang yang lewat bejat kepalanya. Kejatuhan ya, Pak. Kenapa durian itu berduri? Ayo kita ini belajar nalar. Kenapa durian itu berduri? Karena wangi. Kalau nggak berduri, habis. Colong. Matupai. Kenapa? Gabah itu kasih sekam. Kalau enggak kemakan, habis mau burung. Dan sekam itu kelihatan tipis, tapi itu benda yang sangat keras. Betul. Itulah kalau kalian sering tafakur. Nah, tafakur yang semacam itulah yang disebut iqra, baca. Bahkan di dunia ini penemuan termasuk pesawat terbang karena mengikra. Si Cartwright dia lihat burung. Pas burung terbang di bawah dulu dia empak, kakinya boleh nyelondor, empak. Weng, kakinya nekuk belakang. Kayak pesawat nggak? Pada saat turun, sayapnya begini, set, kakinya ke depan dulu, roda. Imam Ghazali, begitu dia membersihkan ikan, ternyata durinya itu kayak perahu. Kenapa ikan hidup dalam air? Oh begini kan kayak perahu tuh. Coba kalau ikan dibalikin, perutnya dibuang, tinggal duri-durinya kan rangka perahu tuh. Rangka perahu, betul. Dari situlah perahu ditemukan. Sahabat. Jadi, nah orang Islam sekarang ini cuma doanya ya Allah maina duha melulu. Ya. Tuhannya dijajah aja. Jawantahnya nggak ada. Nggak ada. Ya Allah, di atas turunkan. Kalau di bawah, keluarkan. Kalau jauh, deketin. Kalau sedikit, banyakin. Dipikir-pikir songong banget gitu ya, Bang. Wah, bukan songong Allah lagi. kita turun. Ya, yang jangan ke Allah, ke ibu sendiri dan nanti pulang besok. Mama, coba tolong dompet keluarkan. Itu kalung copot, gelang copot, dompetnya di luar, masih di kotak, keluarin. Coba, apa kata Mama? Ini si Heri ini sableng. Orang sudah nggak punya adab lagi pada Tuhan hari ini. Ya, itu saja mudah-mudahan ya. Yang suka mudah-mudahan manfaat, yang nggak suka tidak apa-apa. Semua karena bukan ngaku-ngaku agama Islam, teriak-teriak tadi semua tapi tidak pernah berbuat. Takut dengan siksa kubur tapi terus mendekati siksa kubur. Takut dengan neraka tapi terus mendekati neraka. Bagaimana kau akan berpikir seperti itu? Kaulah yang dirugikan oleh dirimu sendiri, saudaraku, sahabatku semua. Maka inilah Sabdo Palon menagih janji adalah nanti akan muncul. Hari ini saksikan di YouTube, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Kamu akan saksikan
pencerah-pencerah akan muncul dari semua. Karena Abah dalam bulan ini saja bertemu dengan mereka-mereka semua. Karena kamu menganggap mereka itu sudah mati. Maka Abah suka marah kepada orang-orang yang menganggap gurunya itu hebat, tapi kamu bikin haul. Mana bikin haul? Kepada diketawakan oleh dianya sendiri. Haul. Kalau kamu percaya ada haul, kenapa kamu nggak bikin muludan kamu bikin buat Nabi Muhammad? Tapi kenapa kamu nggak bikin haul buat Nabi Muhammad? Kenapa ulama tidak bikin haul buat Nabi Muhammad? Karena dia hidup. Tuh. Di mana? Pada setiap segala yang hidup. Hakikatnya. Dan Allah sudah mengingatkan wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kalau Allah bilang yurzaqun, dikasih rizki. Nah, kalau udah ngomong rizki, berarti rizki untuk jasadnya, rizki buat hatinya, rizki buat jiwanya, rizki syariatnya, tarekatnya, hakikatnya. Dan mereka hidup. Bahkan Abah kasih tahu, silakan kalian percaya dan enggak. Nah, itulah tadi. Makanya sebenarnya tidak ada haul Tuan Syabul Qadir sebenarnya. Tidak ada haul Rasulullah. Tidak ada haul kalau kalian anggap gurumu itu adalah udah ma'rifat. Tapi kalau memang belum ma'rifat jadi haulkan lah. Nah itu. Gitu kan tadi semua. Karena dianggap mati. Gitu kan tadi semua. Kenapa kamu anggap mati? Karena kamu nggak menyaksikannya. Bahkan kamu tidak berhenti belajar darinya hari ini. Bagi Abah saya itu terus belajar dari mereka. Dalam bulan ini saja ada Syarif Hidayatullah. Ada Anglin Dharma. Ada Ratu apa namanya. Termasuk juga bagaimana Brawijaya 5. Dari semua Prabu Siliwangi tadi Surawi Sesa, kemudian masih banyak lagi tadi semua ya. Ada lagi bilang wah itu iblis. Kabar saya tuh jangankan iblis, kamu ada jinnya saja di tubuhmu kau tanamkan ilmu kebal pasti kamu muntah depan saya. Dari semua. Karena jin itu tidak mau, yang kafir tidak mau dekat dengan Abah. Itulah maka di majelis Abah itu ada nama si Emen, siapa itu, jin-jin yang dulu bekas kemanapun Abu Jarrah, raja jinnya itu semua ikut dari semua. Di sini siap jadi pelayan. Di semua. Di tempat saya siap jadi pelayan. Di semua. Saya bukan penyembah jin. Gitu. Justru saya adalah tuannya mereka. Nah itu semua ya. Nah itulah yang harus difahami sahabat. Ini mulai tidur malah di belakang. Nah, inilah ya sahabat. Ini udah ada jinnya nih di belakang nih makanya tidur. Ya. Jadi itu ya sahabatku semua yang tercinta dimanapun berada. Kalian boleh komen tentang Abah, silahkan. Tetapi bagi Abah, selama indikator kebahagiaan itu ada. Karena nggak bisa dibohongi Pak, saudaraku. Apakah benar atau tidaknya resep masakmu itu nggak bisa dibohongi dari nggak enaknya masakan. Kan itu pelajaran sederhana. Ya, baik dan buruknya amaliyah itu bisa kau lihat di penghujung kau nanam. Kalau kau nanam durian nggak pernah berbuah, kau tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah merasakan buahnya, berarti amaliyahmu itu belum benar. Terima kasih. Sebenarnya. Maka inilah yang harus dipahami. Harus dipahami. Wow, ya silakan. Nah, Abah sekarang dengan terus berguru pada mereka. Ingat, guru itu ada 3.
Ada guru dohir yang hidup bisa makan bareng sama kamu, bisa ngopi, bisa udud. Ada guru goib. Itulah mereka para arif, para aulia Allah yang masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah. Bagaimana bah menghubungi? Nggak usah dihubungi, dia akan datang kepadamu. Kalau kamu pantas untuk didatangi. Ya, kalau kamu layak untuk didatangi, gimana? Bersihkan dadamu, hatimu. Maka dia akan datang padamu semua. Ya, hari ini, sahabat, ada seorang ulama kemarin telepon, maaf, ulama besar dari semua. Bahasa itu 3 kali diundang Kalimantan sampai bandara sakit saya. Ya, saya bilang, Kiai, panjenengan itu baru ngomongin ma'rifat, orang syariat ngomongin ma'rifat, itu beda. Orang syariat ngomongin ma'rifat itu beda dengan orang ma'rifat. Dia sedang dongeng ma'rifat. Tuh. Kalau orang ma'rifat itu bukan mendongeng ma'rifat sebetulnya. Dia menceritakan rasa yang sudah dia lewatin, dia temui. Itulah kenapa dalam surat Quran itu sudah kul perintahnya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan. Nah, itu. Kan itu perintahkan. Menceritakan apa? Menceritakan perjalanan hidupnya. Bahagia atau tidak bahagia? Ada samroh atau tidak ada samroh? Sahabat. Maka bagaimanapun Abah disebut sesatlah oleh kalian, terserah. Tapi Abah dan orang-orang yang ngikut Abah bahagia. Bagaimana mau kita gitu, kamu tuh salah masaknya. Ya jelas terserah, saya salah masak. Tapi yang jelas saya merasakan kok nikmat bener ini masakan ya. Kok sedap bener ini masakan. Kok nyata ya, enak ya. Kok surga itu nyata ya. Terus ngikutin kamu yang kamu sendiri gelisah. Korban judi online begitu. Mengikuti kamu yang beragama tidak punya keyakinan. Benar buat otakmu itu. Nah, itulah persoalan hari ini. Tadi semua. Kenapa kamu tidak bisa keluar daripada tadi semua? Ya. Jadi sekali lagi sahabatku. Segala sesuatu itu ada pahalanya. Betul Allah itu janji ajron adima. Dan ternyata pahalanya itu ternyata tadi. Pahalanya orang duren itu udah panen duren itu pahala. Jadi kamu ingin lihat pahala tadi semua. Ya itu bahagia, itu pahala. Kenapa bisa bahagia? Karena bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sahabatku kamu berdua. Makanya Robi Adawiyah berkata, aku lebih suka di neraka bersama Allah. Itu pinter itu. Karena bukan surga, bukan neraka yang membuat kamu bahagia. Itu Allah. Dari semua. Dimanapun bersama Allah, kau sebut apapun namanya. Bahagialah kamu dari semua. Itulah kenapa Allah menyuruh kembali kepada Dia. Sahabat. Jadi pahala itu nyata. Nah sekarang keabatan balik saja tadi semua. Buat teman-teman. Apakah selama ini barangkali dengan amaliyah kalian kan sudah apa amaliyah kalian? Saya manakib, saya utaman, saya tahajud, saya dua, saya apa? Tanya pada dirimu. Kamu yang paling jujur. Kamu yang paling jujur. Jujurlah pada hatimu. Hei hati, apakah aku sudah tenang sekarang ini? Apakah aku sudah bahagia hari ini? Oh, kalau betul aku bahagia, aku bahagia. Nah, apakah bahagiamu itu adalah hanya untuk menikmati dirimu, ataukah bahagianya pada saat engkau sudah berbagi? Saya belum berbagi, belum selesai berarti. Karena di penghujung perjalanan itu ternyata kenapa Allah ingatkan ahsin kama ahsanallahu ilaika.
ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Dan sebagaimana kepada siapapun, agama apapun, orang apapun, suku apapun. Kalau kamu sudah benar tauhidnya, maka disinilah kamu kalau maka kata Abah, kalau seandainya belum sempurna tauhidnya tadi, tetap akan menderita. Maka Nabi Isa menyatakan surat Ali Imran, guru itu 3. Pertama, membebaskan dia dari penyakit kulit. Yang kedua, membebaskan dia dari buta. Yang ketiga, menghidupkan yang mati. Nah, itu kan disebutkan oleh Nabi Isa. Tuh, guru tuh. Yang pertama, guru yang membebaskan penyakit berarti dunia ini hanya kulit semuanya. Hanyalah sarung golok untuk dia Allah mengujimu dengan segala macam bentuk dan rupa. Maka itulah ilmu tauhid mengajarkan syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Apalagi kalau nanti syuhudul wahdah bil wahdah, halal lah semuanya. Tuh, kalau syuhudul wahdah bil wahdah. Maka carilah guru yang membuat engkau bisa membebaskan penyakit kulit, bukan pergurunya gaya kentut gitu kan. Tadi semua dimana kecium, lari sana lari sini. Mau kapan kamu diam? Ya, ombak danau selama diaduk-aduk oleh dirimu, kau tidak akan pernah menemukan kebeningan hatimu. Tadi semua begitu sudah bertauhid dengan hati, ada makhluk yang bisa menyembuhkan, kamu kejar dalam sekedar netra gitu kan, begitu. Itu berarti sebenarnya masih jauhnya hatimu dari Allah sebenarnya. Ya. Karena tidak ada satu apapun yang kamu terima kecuali atas kehendaknya. Dan pahami dengan diam. Kenapa ya? Nah, terus ke dalam, bukan cari obat keluar, ke dalam dulu. Kenapa ya? Nah, inilah yang kata Abah, sadar, tenang, senang. Jadi sekali lagi sahabatku, sesungguhnya Amalia itu bisa ada samrohnya. Ya, tadi semua. Bagi Abah kemarin ada seorang Katolik pendeta ke sini. Dan dia sudah membangun 3 hektar lahan. Panti jompo. Kemudian adalah anak yatim. Tadi semua. Ya. Dia sudah berbuat. Bahkan dibangunlah oleh dia 5 tempat ibadah di tempat 3 hektar itu. Tadi semua. Saya tanya, engkau bahagia enggak? Bahagia, Bah. Luar biasa setelah saya siapkan buat tempat panti jompo. Itu berarti udah benar Amalia itu. Kalau membuat kamu bahagia, jelaslah bahwa itu pantulan dari kebahagiaan orang-orang yang kau tampung, yang kau sayangi, yang kau jaga, yang kau lindungi atas nama Allah. Itu udah pasti. Ya, jadi sahabat, segala sesuatu kenapa orang dikatakan Tuhan Sabul Qadir, ada syariat sebuah pohon, torikot adalah adalah cabang, hakikat adalah daun, dan hakikat ma'rifat adalah daun, hakikat adalah buah. Nah, tidak boleh dipisahkan. Buat apa bersyariat kalau seandainya nggak ada buahnya? Tadi. Makanya kenapa dalam bahasa sindiran Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah itu. Jadi sebetulnya Allah itu kontan. Pada saat dengan pahalanya itu. Kamu makan, datanglah kenyang. Kamu minum, hilanglah haus. Kamu gatal, garuk, hilanglah gatal itu. Kontan sebetulnya. Demikian pula dalam hal yang lain. Muncul pada kebahagiaanmu.
Saya sholat, saya puasa, saya dzikir, muncullah ketenangan. Tapi itu ketenangan belum sempurna dengan kecerdasan spiritual ada pada diri. Sebelum kau bisa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah kenapa Allah menghitab orang-orang yang bahagia, menghitab atau memberi tanda ciri kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i. Sudah mampu berbagi dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu karena engkau nanti suatu saat tidak akan menuntut. Pertama, tidak engkau ada kelompok orang tidak bisa memberi. Ada kelompok sudah memberi menunggu pembalasan. Pembalasan dari Allah diganti pembalasan dari manusia, ucapan terima kasih. Itu. Sampai aduh, saya ini udah berbuat. Saya udah sempurna kepada dia. Tapi nggak ada penghargaan. Nah, itu bagus. Itu baru sampai. Tapi nanti kamu di penghujungnya. Boro-boro kamu malu menunggu terima kasih. Atau ada rasa menunggu terima kasih dari orang. Tadi semua. Karena kamu sudah tidak melihat lagi perbuatan dirimu. Kau melihat af'al Allah. Kau digunakan oleh Allah. Dan kaulah termasuk orang yang dibawa nikmat oleh Allah. Nah, disitulah engkau berarti sudah mudhof ilaih di dadamu itu. Sudah sodrok, sudah maf'ul tadi semua. Maka engkau malah bisa menangis karena bahagia karena memberi, bukan bahagia karena menerima. Akhirnya aneh bin ajaib. Itulah sahabat. Maka kalau Abah sekarang sudah ada di situ, maka kenapa kita ini insya Allah minggu besok buat sahabat-sahabat Sukabumi kita akan ada lanjutkan, ada bedah 2 pondok ya. Karena yang pondok Abah tidak ikut membangunnya karena katanya sudah ada base tag-nya, sudah ada apa namanya. Tapi yang satu majelis ini kita akan turun dengan tim seperti biasa. Tadi semua. Nah, makanya besok Abah sahabat juga sampaikan di sini kalau ketua Pak Cece, kemudian juga Pak Usman bisa lagi ikut live Abah. Maka tolong tiapkan tim besok Senin itu adalah untuk menganalisa ya. Jangan seperti waktu kita ke Sukaraja bawa mobil 10, bawa bahan, jalannya kecil. Ternyata berpapasan mobil dengan mobil, ya kita akan terganggu. Nah, gitu. Mau melakukan kebaikan kan kita ada jengkelnya saat itu. Itulah latihan. Dan itu tidak boleh terjadi. Itulah orang cerdas. Orang cerdas tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Walaupun dalam kebaikan. Karena tempo hari ada sempat agak rusak kebaikan itu. Karena tadi, karena kita marah kepada orang yang di situ, kenapa nggak kasih kabar? Jalannya kecil, jalannya menanjak, jalannya licin, yang dibangunnya di atas gunung, kan begitu. Nah ini ya, dia juga nih buat juga siapa, keluarganya Eva ya, yang di Sukabumi juga tolong kasih. Besok, kalau nggak Senin, ya besok ada Abah akan kirim tim ke sana untuk menguji tadi semua kelayakannya. Kalau foto video sudah kita terima, tapi kan di situ kita mungkin ada 10-15 mobil yang kita bawa, termasuk mungkin juga ambulan kita bawa. Jadi semua kalau ada petugas medisnya dari semua. Dan buat Pak Agus tadi juga bisa tadi semua yang semalam adalah apa namanya, memberikan infus kepada Abah kalau beliau ada waktu di hari Jumat nanti minggu depan. Nah, beliau kan ada tim kesehatan, kita ada ambulan. Maka coba tadi semua ya ayo, karena bahagia tuh itu gitu loh. Ya adapun Abah jalan-jalan Eropa, Australia, Jepang semua itu juga Abah tidak boleh. Kita ini ya tadi kan kita ini insya Allah ada bagian kita juga dari semua. Itulah pada saat kita sudah ada yaudu, maka ada fitrah, ada ayyada yu'ayyidu, tubuhnya juga kamu. Maka tadi pada saat wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, pada semua yang dikembalikan pada akhirat,
ada walatansa nasibaka minad dunya, maka kamu ada bagian untukmu di dunia ini. Ya, ada bagian untukmu di dunia ini. Otomatis kok, nggak usah nunggu-nunggu itu, karena itu otomatis. Pada saat dia menikmati, kamu dibawa menikmati itu. Pada saat dia tahu kamu itu memerankan perannya sebagai hamba ibadah, ya'budu ibadah, dan mengabdi sesuai dengan peranmu masing-masing, menjadi khairun nas anfa'um linnas. Dan marilah kita tebarkan adalah sifat dia adalah ruhama'u bainahum. Tadi semua tadi kemarin ada yang bertanya, ada keluarga Kristen. Saya bilang itu hati-hati, belum tentu, karena saya lihat kalau keluarga Kristen itu mereka kompak malah, ya. Maka mereka ada cara kebaktian itu semua, ya. Di sahabat agama itu Tuhan menghendakinya itu dari semua. Maka orang takwa sodako, orang hijrah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, pakai duit, bukan gedek doang, duit tadi semua. Baru anfusihim, tapi kalau orang saya siap jiwa, bohong lu. Yang jelas manusia sekarang ini tadi saya siap berkorban, sudah dari giliran waktunya suruh keluar duit sedikit aja nggak mau. Maka itu ciri iman sodako, ciri takwa, semua sodako. Dalam Al-Quran sahabat. Bahkan iman yang sempurna, Allah minta syaratnya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah tidak bukan lam, lan. Tidak akan pernah engkau itu disebut orang beriman sebelum kau mengeluarkan harta yang kau cintai itu. Tuh. Ini sholat, puasa. Iya, maaf ya, jangan salahkan. Aku bukan merendahkan sholat, puasa. Tapi samrohnya itu mana? Harus ada samroh, harus ada buah dari ibadah itu. Pertama, kebahagiaan pada dirimu. Ketiga, membahagiakan orang lain. Itu kan Quran. Makanya orang yang melakukan sholat, yang tidak melakukan kebaikan, fawailul lil musallin. Kenapa? Karena dia pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin jiwa, yatim jiwa secara hakikat, tapi yatim sekitarmu, miskin sekitarmu, kau biarkan juga.